Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu poin yang biasa saya sampaikan kepada calon-calon nikah dalam persiapan perkawinan, mengingatkan mereka bahwa benar yang menikah itu adalah Marta dan Lazarus. Dua manusia, perempuan dan laki-laki. Tetapi perkawinan itu terjadi antara dua manusia ini bukan semata-mata karena keinginan kedua belah pihak, keluarga Marta dan keluarga Lazarus. Tetapi juga harus diingat bahwa sebuah perkawinan terjadi pertama-tama karena itu adalah rencana dan kehendak Allah. Maka biasanya kutipannya adalah kitab Kejadian. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya bukan lagi dua melainkan satu. Mengapa ini penting disadari bahwa keluarga atau perkawinan itu terbentuk bukan hanya karena keinginan manusia, tetapi lebih karena sebuah rencana dan kehendak Allah, supaya menyadari dan mengakui, bahkan lalu kemudian menerima, keluarga kami ini adalah keluarga yang dikuduskan oleh Allah. Sehingga ketika nanti ada konflik, ada masalah, ada persoalan-persoalan dalam hidup keluarga, tidak hanya kemudian lari konsultasi ke mana, curhat ke mana, tetapi lupa kembali datang di depan altar. Padahal waktu perkawinan pertama kan datang di depan altar. Berjalan beberapa tahun menghadapi masalah, tidak pernah lagi datang berdua di depan altar. Artinya saudara-saudari bahwa seluruh perjalanan perkawinan keluarga baiklah selalu ditempatkan dan disadari bahwa Tuhan berkarya, Tuhan menghendaki. Maka kalau ada masalah dalam keluarga, ada kesulitan-kesulitan, pun juga ada kegembiraan-kegembiraan, jangan lupa selalu datang di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama. Bagaimana keluarga Hana, orang tua dari Samuel. Lama mereka tidak punya anak. Sudah lama hidup berkeluarga, banyak juga pergumulan-pergumulan. Tetapi kita mendengar dalam kisah itu, Hana selalu datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa sampai kemudian dikatakan mendapatkan Samuel. Dan sesudah ia mendapatkan anak, ia tidak lupa untuk tetap datang kepada Tuhan. Tadi dikatakan dalam bacaan pertama, ia pergi lagi ke bait Allah untuk bersyukur dan kemudian menyerahkan dan mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Menjadi inspirasi bagi kita ibu bapak saudara-saudari, bagaimana kita membangun komunikasi dengan Allah di dalam seluruh perjalanan keluarga kita. Maka benar kalau ada harapan, ada anjuran,
tetap ke gereja, berdoa, beribadat, tetap mempunyai kesempatan untuk membuat sebuah momen perjumpaan dengan Tuhan. Entah itu ketika bermasalah, mempunyai persoalan, datanglah berdua. Memang Injil atau bacaan pertama menyebutkan hanya Hana yang disebutkan pergi berdoa. Tetapi pasti ia pergi ditemani oleh suaminya. Kadang-kadang yang rajin ke gereja itu, minta maaf, banyak ibu-ibu. Beberapa paroki tempat saya tugas begitu. Di sini saya belum terlalu mengamati apakah fenomena itu juga terjadi. Dan itu menghantar kita saudara-saudari, lalu relasi suami istri. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana itu terjadi. Suami dan istri itu sama-sama berjuang. Setelah dikatakan Yesus tidak kelihatan setelah acara di Yerusalem, Yusuf dan Maria kembali ke Nazaret. Di mana Yesus? Tidak kelihatan. Lalu dicari bersama. Yusuf dan Maria mencari supaya selalu diingat kembali saudara-saudari, Yesus yang hadir itu adalah Putra Allah. Maka ketika cemas karena tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka, mereka mencari. Mereka berusaha menemukan kembali di mana Yesus. Dan itu membuat kita saudara-saudari, keluarga-keluarga kita masing-masing, apakah kita pernah cemas dan gelisah kalau tidak berjumpa lagi dengan Yesus? Apakah kita pernah berusaha berjuang mencari sampai menemukan kembali Yesus, Putra Allah itu, yang ada di tengah-tengah kita? Pengalaman keluarga kudus, terutama Yesus, Yusuf dan Maria, memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita bersama untuk selalu menghadirkan dan menemukan Yesus dalam keluarga kita masing-masing. Barangkali karena kita sibuk bekerja, sibuk mengurus hal-hal yang lain, lalu tanpa kita sadari, ternyata Yesus tidak ada lagi dalam keluarga kita. Dan kesempatan pesta keluarga kudus ini menghantar kita untuk mencoba dan menemukan kembali kehadiran Putra Allah di dalam hidup keluarga kita. Menarik untuk juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa dalam masa Natal, minggu sesudah Natal kita merayakan ini, pesta keluarga kudus. Untuk pertama kalinya Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Kita mendengar tadi jawaban Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Hari-hari Natal kita mendengar bagaimana Gabriel menceritakan kepada Maria bahwa anak yang akan kau lahirkan itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Yohanes Pembaptis juga menyampaikan itu. Tetapi hari ini kita mendengar bahwa Yesus yang kita rayakan kelahirannya dalam peristiwa Natal menyebut dirinya sungguh dia adalah Putra Allah.
Maka perayaan ini juga saudara-saudari mengingatkan kita untuk sungguh yakin dan percaya Yesus yang kita rayakan kelahirannya adalah benar-benar Putra Allah. Mari kita mohon dalam perayaan ini, ibu bapak saudara-saudari, mudah-mudahan keluarga kita masing-masing senantiasa semakin menyadari dan mengalami kehadiran Allah yang menguduskan keluarga kita. Kehadiran Allah yang meneguhkan, kehadiran Allah yang mempersatukan, dan terus teristimewa kehadiran Allah yang membawa cinta kasih. Karena itulah dasar utama mengapa seorang laki-laki dan seorang perempuan mau menikah. Karena saling mengasihi, saling mencintai. Dan itu dicurahkan kepada kita dengan kehadiran Allah, kehadiran Putra Allah yang menjelma tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Mudah-mudahan doa dan teladan dari keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef menjadi sumber harapan dan kekuatan teristimewa di tengah-tengah tantangan, kesulitan, persoalan-persoalan, konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga-keluarga. Semoga demikian.